kasih tahu ya. Kalau lu nggak mau escape dari apa yang menjadi keseharian lu atau apa yang menjadi sudah pakemnya diri lu, maka lu nggak akan pernah untuk jadi siapapun di masa depan. Karena semua orang di Indonesia tuh gue ngerasa penjara paling gede, yang size-nya paling gede dan security-nya paling kuat tuh penjara pikiran sendiri. Benar sih. Ini ya. Semua problem ada di sini. Semua problem ada di sini. Karena Ibrahim tuh kerjaannya adalah questioning everything. Ya kan ya. Karena untuk naikin taraf berpikir orang, kamu nggak bisa tetap gitu-gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kapan lu pernah denger Raymond Chin ngomong assalamualaikum, ya kan? Khusus di bulan suci Ramadan kan kita mau bikin eksklusif kan. Abis itu nggak lagi dong berarti. Abis tergantung kalau abis ini di penjara atau enggak. Topik yang kita bahas ini sensitif banget nih. Oke. Tapi gue yakin 100% ini sebelum kita syuting ya. Ini kan tema di Ramadan kan kita mikir kenapa kita mau bikin nama apa ya? Kita mau bikin konsepnya apa ya? Terus mikir akhirnya ketemu nama Escape. Alasannya kita bikin nama Escape karena login udah diambil. Karena gini ya, kalau menurutku ya, escape itu menurutku adalah sesuatu yang memang menarik dan kita bisa bahas dalam banyak segi segi angle ya bahasannya. Pertama, kalau kita lihat nih, yang nonton ini pasti ada banyak juga nonton di komputer. Benar. Coba perhatikan tombol escape. Itu masih bagus atau enggak? Fotoin. Nanti kirim ke Instagramnya Raymond ya gitu kan. Bener, boleh. Kalau gamer pasti WASD-nya yang kotor. Oh, WASD yang kotor WASD, ya? Sama panah-panah itu ya? Sama panah-panah sama spacebar. Tapi escape nggak ada? Escape bersih selalu. Escape bersih. Nah, menurut kita gini. Pertama ya, kalau ada pilihan A atau B, emang kita harus pilih A atau B? Nah itu. Bener. Harusnya kan enggak kan ya? Maka kita bisa aja pilih escape. Pilih escape. Pilih escape, itu yang pertama. Yang kedua, lu tau nggak? Escape ini ngeri loh. Karena escape ini adalah kerjaannya para nabi. Serius. Bukan yang meningkatkan taraf berpikir. Nah, meningkatkan taraf berpikir tuh dimulai dengan escape. Gimana? Coba lihat ya. Pertama, Nabi Muhammad. Yang paling top ya tentu ya. Langsung yang paling top. Nabi Muhammad itu ngelihat kerusakan yang nggak pernah terjadi di zaman yang lain. Dan lu tahu, kita awali dulu dari ini ya, tahun terburuk dalam sejarah dunia. Ada ya itu? Ada. Tahun terburuk dalam sejarah dunia tuh 536. Semua orang udah sepakat. Karena pada saat itu untuk sekitar 70 tahun, 50 sampai 70 tahun ke depan, bumi itu benar-benar paceklik. Gara-gara ada gunung meletus di mana-mana. Paceklik itu apa? Paceklik itu gue ada bahasa-bahasa yang harus bukan kemarau panjang. Paceklik itu crop berhenti berproduksi. Oh, berarti sampai di tahap famine lah. Famine. Ya? Orang nggak bisa makan gitu. Benar. Karena parah bangetnya gini, gunung meletus di mana-mana, mendung sehingga kemudian ngalangin cahaya matahari. Akhirnya seluruh dunia itu benar-benar gagal panen semua. Dan orang-orang hampir nggak pernah ngelihat sinar matahari dalam kemudian beberapa bulan ke depan. 536 itu adalah tahun terburuk dalam sejarah dunia, lanjut 50 sampai 70 tahun. Lebih gelap daripada sekarang berarti. Jauh, tahun terburuk dalam sejarah manusia. Bayangin kalau manusia sudah dari misalnya berapa ratus ribu tahun yang lalu, ini tahun terburuknya adalah 536. Dan tebak, kapan Rasulullah lahir? Sekitar sana. Tahun gajah. Oh iya, gue ingat itu di Tiba ya. Tiba, betul. Nah, jadi tahun gajah 570. Jadi Rasulullah itu lahir, dia melihat dari segi fisik dan mental kerusakannya parah banget. Parah banget. Ada orang ngubur anaknya sendiri. Ngubur anaknya sendiri karena dia nggak mau punya anak selain laki-laki. Dia malu kalau punya anak perempuan. Ketika punya anak perempuan, lu kebayang nggak sih? Aku sebagai seorang ayah punya anak perempuan, jelas aku lebih peduli daripada anak laki-laki dong. Itu benar. Tapi zaman dulu kan dilihatnya sebagai beban mungkin beban. Ya. Dikubur hidup-hidup, bro. Hidup-hidup dikubur. Itu tradisinya orang-orang Arab pada saat itu. Nah, tidak radikal hanya itu, radikal. Punya istri bisa 40 sampai 100. Lu bisa bayangin gak sih? Kalau contoh ya, ini simulasi ya. Simulasi walaupun aku gak akan. Aku nikah umur 20 tahun, setiap tahun aku nikah satu istri. 60 tahun aku punya istri yang bervariasi antara umur 60 sampai umur kayak koleksi sih, bisa dipajang gitu kan. Nah, ketika seorang Arab mati yang punya istri banyak, istrinya diwariskan. Emang gitu konsepnya dulu? Benar, konsepnya gitu. Lu bayangin aja, kerusakan apa lagi? Riba merajalela. Segala macam, kemudian orang-orang yang budak lahir hitam, apes.
Karena dia bakal jadi budak kan gitu kan ya. Dia lahir kemudian punya nasab bagus, dia langsung tiba-tiba jadi tinggi. Apalagi kalau dia anak. Dulu ada masalah pejabat juga nggak? Ada. Ada. Tapi apapun yang Anda temukan sekarang masalah-masalah ada di masa Rasulullah SAW. Ada juga orang yang nyulap tuh. Dari bukan bensin waktu itu ya. Bukan bensin. Oh iya. 90 ke 92 gitu kan, duanya dari mana gitu. Nah betul. Nah ada juga tuh model-model kayak gitu. Nah apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Escape. Beliau naik ke Gua Hira. Untuk escape dari semua itu. Karena kalau kita tidak escape, kita nggak akan pernah lihat lebih terang dan lihat lebih jelas. Itu kan kayak perspektifnya, kita nggak bisa nge-solve masalahnya kalau kita bias banget ada di dalam semua permasalahan itu. Kan kita harus punya perspektif yang kalau bahasanya tuh non-partisan, non-bias gitu. Betul. Kita harus lihat dari luar, benar-benar cari solusinya, jadi dia escape. Dan berapa lama Rasul escape? Itu lebih daripada setahun. Oh ya? Rasulullah escape, lihat dari atas, benar-benar literally dari atas, dia bisa ngelihat Mekah seluruhnya dari Hira itu. Lalu kemudian dia ngelihat dari segi kemudian makna. Apa sih yang menjadi permasalahan ini sebenarnya? Dan hasil dari escape itu Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Bacalah, itu adalah awal daripada mencerdaskan umat. Berarti kabur aja dulu tuh nggak salah. Nggak salah. Karena nabi-nabi banyak kabur juga. Iya. Bener. Itu baru satu kan? Iya. Dua. Lu tahu Nabi Musa? Musa pernah kabur. Oke. Escape. Bener, escape. Ceritanya dia kan ini habis podcast ini sih menurut gue escape room naik nih pendapatannya. Oh. Iya. Nanti ada orang bikin escape room ya. Musa orang istana. Tapi tidak mau memanfaatkan fasilitas bapaknya. Benar. Jadi kita ngomong siapa? Ini kayaknya kebalikan. Iya kan ya. Nah, Musa tidak mau memanfaatkan fasilitas bapaknya dan dia tahu bahwasanya dia punya purpose. Tapi ketika dia lagi jalanin purpose dan prinsipnya bahwasanya dia paling nggak suka ada orang terzolimi. Jadi Musa itu orang yang nggak pernah bisa diam dan akan selalu ngamuk ketika terjadi sesuatu kezoliman. Pernah terjadi ada dua orang berantem antara the have sama kemudian orang-orang yang dalam tanda kutip ya minority. Lalu ketika dia berantem nih dua orang dipisah. Cuma karena saking kuat, berhenti jangan berantem, satunya mati. Cuma pisahin doang. Ketika mati, dia dianggap jadi pembunuh. Apa yang dia lakukan? Dia diinformasikan sama orang dalam, kamu jangan di sini dulu deh. Kamu pergi dari sini dulu, karena kamu serve a bigger purpose dalam hidup kamu. Escape. Dia pergi ke Madian. Kan pemimpin kita juga sempat escape ke Yordania kalau nggak salah. Kalau itu bukan Musa kayaknya. Karena itu lain-lain beda, itu lain lagi. Berarti kabur itu adalah termasuk salah satu bagian budaya para nabi. Dan gak hanya Nabi Musa, gak hanya Nabi Muhammad, hampir semua nabi dikasih waktu untuk escape. Dengan tujuan untuk menaikkan taraf berpikir dulu. Karena sebelum taraf berpikir naik, dia harus escape. Satu lagi, Dragon Ball. Anjir, Dragon Ball. Dari Nabi ke Dragon Ball ya. Iya, gue kira bakal One Piece. Kalau Dragon Ball gue ikutin. Dragon Ball lo ikut. Lu tahu Mr. Popo? Tahu. Tinggalnya tahu di mana? Di atas kan. Dia punya space and time room. Ya kan ya. Nah, ketika dia masuk ke sana, dia escape sebenarnya. Tapi bukan untuk kabur untuk selama-lamanya, tapi untuk mempersiapkan satu hal yang lebih penting. Di situ kan dia jadi super saya kan? Yeah. One Piece. 3D 2Y. Salah ya? One Piece gue gak nonton nih. Jadi kayak gue perlu diedukasi pop culture-nya nih. Sama, setiap culture atau pop culture atau cerita itu pasti punya time skip namanya. Nah, itu 3D 2Y benar. 3D 2Y itu adalah time skip-nya di One Piece yang mereka kabur dulu. Kan waktu itu kan Luffy nangis, kita akan kembali lagi dan kita ketemu di sini. Gitu kan ya. Terus mereka banyak ya, hampir semuanya gitu ya. Betul, masing-masing keluar terus kemudian dapat sesuatu yang mereka bawa untuk purpose mereka, repurpose hidup mereka. Bagus. Jadi ini mau kita bawain pada orang-orang nih. Bagus. Kalau kamu hidupmu merasa jumut itu gini. Jumut itu iya, kita masih kayak punya banyak istilah Ustadz Felix yang perlu. Kemarin tuh podcast kita tuh kita sampai kayak Rick, kayaknya setiap ada omongan-omongan yang kayak nggak common gitu, lu harus masukin penjelasannya. Nah, betul. Lu lewat ChatGPT. Apa nih arti jumut ya? Jumut itu penuh. Jumut itu hari setelah Kamis. Iya. Itu Jumat, Mas. Gue terlalu receh sih. Kapan lu ini jadi kan namanya Ramadan ya, biar nggak terlalu serius-serius banget lu ya. Lu kapan udah jadi bapak-bapak lu pakai jokes bapak-bapak? Soalnya gue itu hari paling spesial karena setiap gue update story siang-siang selalu Sol Jumbang. Nah makanya gue inget hari Jumut itu. Gue selalu hari inget. Jumut. Tapi benar sih, banyak orang sekarang hari Jumat jadi hari Jumut. Iya. Nah ya Jumut itu gimana Jumut itu penuh.
Penuh, jadi benar-benar gitu, mumet gitu kan ya. Nah, itu adalah ketika kalian merasa jumut, coba escape. Kalau kalian merasa bahwa kalian tuh hidupnya mentok, coba escape. Kalau kalian merasa perlu untuk repurpose diri Anda, coba escape. Dan Ramadan itu bulan escape. Itu dia. Nah, kalau gue kan dari sisi pebisnis ya. Jadi kayak gue setiap ngerjain sebuah project tuh mesti ada KPI. Ya. Kalau gue internal pun punya 2 KPI. Yang pertama, karena gue kan ngedesain kemarin ya. Jadi escape ini ada tematik mingguannya. Misalnya ini belum final, tapi misalnya yang pertama escape from injustice. Yang kedua escape from your mind. Yang ketiga escape from from money gitu. Yang keempat baru escape into the new you. Soalnya kan konsepnya dari spiritualitas itu setiap orang punya journey yang beda-beda untuk mencapai pencerahan. Nah kemarin kan kita bikin visualnya kan kayak anak tangga, habis itu orang kayak anak tangga belakang lu tuh anak tangga. Iya pas. Ini emang sengaja share filosofis gitu. Tapi gue yakin 100% dari semua topik yang kita bahas, kita kan harus punya USP kan. Betul. Nah, gue udah pakai bahasa bisnis nih. Bedanya kita, I think ya, gue yakin 100%, mungkin 1000% keyakinan gue. Kalau semua pembahasan kita, kayaknya dari track record kita podcast ya. Iya, berdua. Ada 3 kepintaran yang gue udah identify. Dan gue pengen 3 ini kalau orang nonton semuanya, pasti naik. Dan itu gak berlebihan ya? Gak berlebihan menurut gue, karena dari cara kita berpikir aja beda gitu. Asik. Kita nanti dibilang radikal lagi gitu. IQ, EQ, sama SQ. Jadi gue bikin kayak gini. IQ pertama kognitifnya dulu. Karena kalau orang mulai sering bertanya, orang mulai sering menstrukturkan hal-hal yang biasanya mereka manut. Oh ya udah. Mas mereka mulai bertanya itu IQ udah pasti naik menurut gua. IQ kognitif adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Berikutnya. EQ pas kita udah bisa mulai mengimplementasikan ilmu kita ke dunia nyata yang mau nggak mau berhubungan dengan manusia. Emotional management, relationship, communication dan lain-lain itu udah pasti namanya peradaban. Kemarin tuh ada satu statement yang beban peradaban. Teman-teman gue yang nonton podcast kita ngerasa paling relate di sana, tapi yang intelligence-nya tinggi. Yang intelligence tinggi pas ngomong beban peradaban satu orang tua gitu misalnya. Dia ngerasa memang punya beban peradaban di Indonesia, tapi sebagai orang tua gue punya responsibility begini, jadi gue harus pergi keluar dulu gitu. Mereka ngerasa relate. Jadi EQ tuh human relationship itu pasti nanti kita bakal bahas. Nah, yang ketiga SQ. Nah, tujuannya sebenarnya kan awalnya kita bikin podcast ini kan kita udah banyak iterasi ya. Betul. Yang pertama namanya apa Rick? Logiman. Konsep pertama kita namanya Logiman. Gue bilang nggak Logiman karena logika sama iman kan. Logiman kita harus disponsor Logitech dulu baru namanya Logiman. Benar. Nah, yang gitu kan. Sampai akhirnya mengkerucut ke escape. Tujuannya ya balik lagi ke gue ingat banget ya pertama kali podcast sama Ustadz Felix dan gue sengaja nih outfit gue ini sebenarnya kombinasi dari semua topi yang sama, jaket yang sama, ini baju selalu gue pakai kayak penjara pikiran kan. Asik. Nah makanya di minggu pertama karena temanya adalah kita mau crisis building dulu, ya itu konsepnya. Aku ingat kalau ini gerombolan si Berat. Pasti lu nggak nyambung karena itu bukan umur lu. Coba klik aja nanti teman-teman ya gerombolan si Berat gitu. Si Berat. Apa tuh si Berat? Itu ada di Donald Bebek. Jadi ada penjahat pakai baju itu. Iya. Bener karena semua orang di Indonesia tuh gue ngerasa penjara paling gede. Yang size-nya paling gede dan security-nya paling kuat tuh penjara pikiran sendiri. Benar sih. Ini ya. Semua problem ada di sini. Liberation of mind itu lebih bagus daripada apapun. Liberation of mind itu dari apapun. Kayak banyak meme kan waktu itu kayak misalnya binatang. Yang seumur hidupnya tuh udah biasa jadi apa sih namanya? Kayak emang dipakai manusia gitu. Misalnya kayak kuda. Kayak sapi, kuda dan lain-lain. Kemarin ada video gue liat fresh banget. Kuda tuh dia bener-bener gak ada apa-apa. Diginin. Pasangin pura-pura diikat-ikat terus ditarik kudanya ikut. Itu menurut gue ada definisi penjara pikiran gitu. Artinya kalau kita mau ngelakuin apa-apa mau breakthrough ini kan liberation kan dari kata-katanya kan kita harus bisa bantu orang keluar dari penjara pikiran itu. Betul, dan itu dimulai dari escape karena menurut gue penjara pikiran salah satu penjara pemikiran ya yang paling parah yang di Indonesia dan itu dimulai dari kecil adalah soal ABC itu. ABC? Iya. Seolah-olah harus ada jawabannya di situ kan? Oh, pilihan ganda. Pilihan ganda kan? Benar. Nah, emang kita nggak boleh berpikir selain ABC gitu maksudnya. Benar. Kan bisa jadi jawabannya ada di D dong. Dan yang paling rendah daripada taksonomi Bloom adalah ketika Bloom's taksonomi itu adalah ketika orang harus memilih gitu maksudnya. Dan tidak bisa berpikir analyzing bahwasanya ada sesuatu di luar daripada pilihan-pilihan ini kan gitu kan ya. Dari kecil tuh kita udah dibikin boundariesnya. Udah dibikin temboknya. Betul. Lu kalau berpikir nggak boleh seluas ini. Betul. Segini aja gitu. Betul.
Dari sistem pendidikan, sistem pemerintahan dan lain-lain semuanya itu kayak gitu. Dan itu yang konstan dilakukan oleh orang jahat sebenarnya. Itu. Mereka pengen agar orang berpikir sesuai dengan apa yang mereka mau. Sehingga mereka tidak perlu untuk khawatir. Oh, aku ngerti pembatasan informasi. Sebenarnya selain dari pembatasan informasi, kalau menurut gue yang lebih akurat adalah pembatasan pilihan. Pembatasan pilihan, misinformasi. Seakan kayak pilihannya tuh nggak banyak gitu. Oke. Opsinya dibikin dikit, jadi mau nggak mau pasti orang kegiring. Aku relate nih. Sekarang kalau sudah Dragon Ball, One Piece, Avengers gue lebih relate. Nah, gini ya, kita mau kasih tahu ya. Kalau lu nggak mau escape dari apa yang menjadi keseharian lu, atau apa yang menjadi sudah pakemnya diri lu, maka lu nggak akan pernah untuk jadi siapapun di masa depan. Maka Avengers ketika Endgame, kan kita bingung tuh. Setengah orang mati, Spider-Man hilang, Doctor Strange hilang. Padahal dia ngomong bahwa saya 1 di antara 14 juta itu dia yang tahu sendiri kan. 1 doang yang menang, bener kan? 1 doang kan? Kan dia belum ngasih tahu. Iya kan ya? Siapa lagi hilang? Captain America hilang gak sih? Enggak, Black Panther yang hilang. Black Panther hilang. Sama Bucky juga hilang kan ya? Iya, banyak yang hilang kan ya? Bucky hilang dan segala macam. Nah, maka ketika dalam titik itu mereka sudah berpikir, oke, kita balik lagi deh. Ketika kata orang gini, kalau di depan itu sudah buntu, maka balik ke belakang adalah pilihan satu-satunya. Balik ke belakang. Iya, tapi kalau kita di depan buntu dan belakang buntu, maka naik ke atas. Artinya semua escape. Rasulullah itu bukan hanya sekali escape. Tapi pertama ketika dia melihat kekacauan yang sangat besar sekali, dia escape untuk ke Hira, untuk ngelihat lebih dalam lagi, ngelihat lebih jelas lagi. Kedua, ketika dalam hidupnya dia paling sedih, dia dikasih escape untuk ke langit. Isra Mi'raj. Apa namanya? Isra Mi'raj, naik ke langit. Nah, ini penting nih. Beda-bedanya kalau di podcast ini kan gue sekalian beneran mau belajar Islam. Iya, ini keren banget sih lu. Ini wajib nih. Atau enggak gue di roasting dulu. Lu mau lihat Raymond Chin sholat Jumat? Kemarin kita udah trip. Oke, gue sholat Jumat. Tapi habis itu nanti kita nge-gym bareng sambil ngedakwah. Ayo. Nge-gym bareng sampai sholat Jumat ya. Oke, jadi artinya Avengers tuh mencari cara yang belum pernah ada. Karena kalau dia stay pada ABC, pilihan berganda, dia nggak dapat untuk bagaimana cara balik ke belakang kan? Benar. Berarti dia harus cari sesuatu yang nggak sama gitu maksudnya. Itu yang kita pengenin dari escape. Nah, tadi gue sambil jalan ke sini kan gue nanya Rofi kan soleh ya, anak soleh ya Rofi ya. Namanya aja Rofi ya. Farofi. Jadi mama waktu itu kayak titip, Re, ini kan kamu. Oh, ini berarti ini titipan mama nih ya. Titip Re, lihat nih soleh, sholat. Gitu. Terus gue nanya, Rof, brief gue dong kayak Ramadan ini gue tahu konsep besarnya gitu kan, menahan diri, puasa itu biar kayak kita detox dan lain-lain gitu. Apa sih yang jadi kuncinya Ramadan? Terus dia jelasin ada 1 hari, tapi kita nggak tahu kapan. Yang pahalanya tuh sampai 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 kali apa 1000 bulan? 1000 bulan. 1000 bulan. Iya. Nah, terus Feren nanya gitu loh. Kita bisa tahu nggak hari apa gitu biar hari nanti itu kita sedekahnya lebih banyak. Ya. Nanti Feren harus di sini sih. Iya, supaya kita kasih tahu ya cara mendapatkan 1000 bulan. Yang pertama adalah asyhadu. Asyhadu. Kalau gue bismillah, assalamualaikum. Kalau 2 orang di sini nih harus kita KPI akhirnya harus asyhadu nih. Iya, betul. Masya Allah ya. Terus dia bilang kayak apa jawaban kita ini ya Rof ya, kayak ya itu Allah yang tahu gitu. Kita nggak mungkin kayak dikasih tahu hari apa, itu mah jadi kayak kita ini. Terus gue bilang jawaban gue ya nanti paling di email. Tapi ada spillnya kok. Ada spillnya. Jadi kita bahas. Tapi benar berarti 1 hari dari 30 hari di bulan Ramadan itu pahalanya 1000 bulan. Lebih tepatnya 1 malam. 1 malam. 1 malam bukan 1 hari. Kalau di dalam Islam 1 hari yang paling bagus itu adalah hari ketika Arafah, ketika wukuf di Arafah. Hari Arafah itu 9 Zulhijjah. Sabar, oke. Ini gue mau belajar. Oke. Arafah itu gimana? Jadi gini, 1 hari yang paling bagus di dalam Islam, kalau hari itu artinya means adalah ketika matahari masih ada, itu hari namanya. Oke. Nah, berarti itu adalah ketika 9 Zulhijjah, ketika jamaah haji itu lagi ngumpul di Arafah. Namanya hari Arafah. Itu hari paling bagus. Tapi kalau malam paling bagus. Tempat. Apa? Bukan. Arafah ini situasi, Arafah tempat atau time and place. Oke. Jadi ada hari nama hari Arafah, ada tempat namanya tempat Arafah. Nanti kita in depth, nanti kita bahas lagi. Tapi kalau malam yang paling bagus, malam Lailatul Qadar namanya. Lailatul itu Qadar. Kan. Betul itu. Gue sampai lupa tadi ini sebenarnya. Lailatul Qadar itu kata Allah di dalam Al-Qur'an, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi minimalnya lu dapat 1000 bulan. Tapi by chance lu bisa dapat lebih daripada 1000 bulan.
Berarti 1000 bulan itu 88 tahun ya? Kalau nggak salah. Harusnya. Nanti coba dihitung. Gua nggak bisa ngitung. Nah kalau malam berarti dia nggak ada matahari, itu malam tuh. Nah berarti aktivitasnya adalah aktivitas malam. Kenapa malam? Nah karena malam itulah ada sesuatu yang bisa ditunjukkan di mana kemudian cahaya nggak ada. Hebat kan? Jadi gini ya, ternyata ada banyak hal escape itu kenapa gambarnya itu malam. Karena di malam itu atau ketika kadang-kadang terang itu tidak hanya cahaya. Tapi bisa jadi terang tuh terang itu ada pada saat yang paling gelap. Contoh ya misalnya ya, biji apa nih? Biji apa dulu? Biji. Semua biji, oke. Itu cuma bisa tumbuh ketika dalam gelap. Itu benar. Karena ada hormon-hormon yang bisa tumbuh ketika gelap, ya kan ya. Yang kedua, malam itu memberikan ketenangan yang nggak diberikan siang. Siang itu keramaian, malam itu memberikan ketenangan. Ketenangan itu memberikan kontemplasi, escape. Maka orang-orang ketika dia bosan dengan siang, tunggu malam. Tapi ketika dia sudah kemudian kegelapan di malam, nanti pasti akan ada siang. Allah nyiptain ini bergantian nih. Nah, contohnya biji itu hanya bisa tumbuh ketika malam. Yang kedua, orang-orang ketika malam biasanya dia istirahat. Tapi Allah bilang, ayolah sediain waktu bangun. Karena di malam hari itu sinyalmu lebih kenceng. Karena kan kalau main HP zaman dulu, ini zaman dulu ya. Zaman dulu. Orang-orang pada tidur kita main. Nah, itu koneksinya lancar. Dulu ketika aku masih kuliah, lu tau nggak ada happy hours? Tapi tahu warnet kan? Warnet. Gue juga ada warnet. Malam-malam itu kan pasti diskonnya kayak 1.000-2.000 gitu lumayan kan? Lu 1.000-2.000 doang? 1.000 enggak, jadi waktu itu kan dari 6.000 ke 4.000 per jam gitu. Gua pas kuliah ya, tahu nggak lu? Kalau biasa 4.000 per jam, kalau pas happy hours dari jam 8 sampai jam 4 pagi itu cuma 8.000. Hemat juga ya. Gua download. Tapi gue zaman warnet tuh udah inflasi. Beda. Kalau gue dulu 6.000 per jam turun ke 4.000 per jam. Gua itu download Naruto di situ. Pakai disket gue nonton. Tahu lah 1,44 megabyte. Pakai disket nonton berapa detik? Gua harus sedia 8 disket. Oh iya, waktu itu zaman-zaman semua dipecah-pecah ya? Benar, pecah-pecah, bukan anime, komik. Nah, artinya kalau kita bahas, gelap itu memberikan banyak hal yang nggak diberikan oleh terang. Makanya di dalam Ramadan itu yang dihargai itu adalah malam-malamnya, bukan siang-siangnya. Nah, apa satu malam ini tadi apa namanya yang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kita anggap episode pertama karena kita udah tahu nih ada malam ini nih, kita hunting bareng. Apa Feren mau ganti nama jadi Lailatul Qadar aja nih? Gimana? Kita gak ada nama yang lebih Kristen. Laila itu loh. Laila itu ini loh. Maria mau nggak Maria? Iya. Oh nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Seru nih. Nanti kita bahas. Seru. Berarti anggapannya kayak gini. Apa kita harus hunting bareng-bareng? Apa itu datang? Apa itu dicari? Itu dicari. Nah, itu dicari. Okay. Kita hunting. Harus hunting. Berarti kan Laila. Kaget kenapa lu pakai kata hunting? Itu kata yang benar-benar digunakan untuk Lailatul Qadar. Oh ya? Hunting benar-benar berburu Lailatul Qadar. Orang biasa ngomong begitu. Berburu Lailatul Qadar. Iya, itu kalimat yang dipakai oleh para sahabat. Serius? Kenapa? Maka gue kaget karena itu kayak jadi gini, orang mengibaratkan para ulama-ulama itu Lailatul Qadar itu kayak hewan buruan. Kayak hewan buruan. Sebelumnya harus dianalize polanya dulu. Setelah polanya kita nyiapin badan kita sebagai seorang pemburu. Hunter nggak mungkin dong dia larinya pelan. Hunter nggak mungkin kok nggak ada resiliensi, nggak ada resistance, badannya nggak bagus kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Yang kedua kita kenalin dulu buruan kita seperti apa. Karena dia munculnya di saat-saat tertentu dan kesempatan nggak mungkin 2 kali. Lu salah tembak sekali dia lari. Makanya digunakan berburu. Itu pas banget tuh hunting. Nah strategi gimana? Berarti ini kan kayak prinsip Monster Hunter nih. Ini prinsip. Soalnya wajib nih kita kan escape buat prep nih ya. Betul. Kita buat prep, buat naikin taraf berpikir, buat naikin kesiapan semuanya. Kita membersihkan biar kita siap nih. Betul. Berarti bisa. Nah, gue nggak tahu nih ya kalau di Islam di bulan Ramadan ini, apakah itu puncaknya bahwa kita berburu Lailatul Qadar? Apa ada checklist lainnya? Misalnya kalau gue kan orangnya lebih logis ya, lebih logika ya. Let's say kalau gue mau checklist nih di bulan Ramadan, biar pahala gue paling maksimal, biar gue belajar paling maksimal, biar gue paling maksimal. Checklistnya tuh gimana sih? Apa itu nomor satunya? Oke, checklist ketika di bulan Ramadan ya. Yang pertama adalah persiapan fisik. Persiapan fisik. Karena nggak mungkin kita dapat, bukan nggak mungkin, akan sangat sulit kita dapat makna selain fisik maknawi kalau kita fisiknya nggak bagus.
Benar kan ya? Nah, berarti persiapan fisik. Makanya Rasulullah itu ketika menjelang Ramadan, para sahabat dipersiapkan. Ayo kita coba dulu latihan puasa. Itu maksudnya. Nah, maka 1 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka puasa dulu. Tapi ini kan orang nonton kan pas bulan puasa ya. Nah, caranya... berarti ini bulan puasa bukan bulan Ramadan. Ramadan itu setelah puasa? Bulan Ramadan itu bulan puasa. Oke. Sebelumnya dilatih dulu. Oke. Latihan dulu puasa. Nah, kalau sudah masuk Ramadan, gimana cara mempersiapkan? Yang paling bagus kalau sudah masuk bulan Ramadan adalah persiapin mental. Persiapin mental. Ingat, kita itu seperti anak kecil yang lagi main. Tapi fisik dulu, bukan mental dulu. Betul. Itu sebelum Ramadan. Tapi kalau sudah Ramadan, kita main mental. Karena gini, kita kayak seorang anak kecil yang lagi main game. Dan kalau anak kecil suruh main game, Raymond, makan. Lu jawab apa? Nanti mah kejadian kan. Selalu. Dan ini real, setiap diajak makan atau apa gue bilang nanti. Betul. Lagi hunting, lagi apa, gak bisa di-pause. Benar. Waktu itu alasannya gak bisa di-pause intinya game-nya. Itu dia. Karena switching fokus itu adalah sesuatu yang paling penting ketika Ramadan. Switching fokus, jangan fokus ke makan. Kata Allah, fokus ke yang lain. Apa? Quran. Fokus ke Quran, fokus pada apa yang pengen kamu raih di bulan Ramadan. Dengan itu kamu jadi lupa kalau kamu perlu makan. Oh, menarik. Tapi orang-orang yang merasa misalnya dia masih lapar gitu kan, itu fix gak ada kerjaan. Iya, itu benar sih. Orang-orang yang pasti mikirin lapar dan lain pasti fix karena gak ada kerjaan. Iya, gak ada fokus. Nah, maka fokus ini paling penting nih. Ini disiapin ketika bulan Ramadan. Nah, kalau untuk Lailatul Qadar, gua spill satu nih. Rasul bilang Lailatul Qadar itu carilah di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir, oke. Ya. Berarti kalau di kalender yang tahun ini tanggal 20 sampai 30 lah. Berarti pas kita lagi bahas Escape into the New You. Ya kan? Bener-bener kan? Dapat kan? Makanya orang bilang gini, aku nggak tahu ya ada hubungan apa antara lu dengan Ramadan ya. Tapi beberapa yang lu ambil jadi pas gitu maksudnya. Karena coba lihat ya, kata Rasulullah begini. Ramadan itu ibarat 12 bulan. Kayak anak-anak Yakub ada 12. Yang paling utama kan Yusuf nih. Di antara 12 anak Yakub nih, Bani Israel. Nah, satu ini namanya Yusuf. Di antara 12 bulan yang paling bagus bulan Ramadan kata Rasul. Ciri-ciri keberhasilannya adalah kalau 1 bulan nih cukup untuk 11 bulan yang lain kata ulama. Cukup apanya? Cukup untuk semua. Persiapan 1 bulan ini cukup untuk kamu menjalani 11 bulan yang lain. Berarti kamu berubah, kamu bekal sesuatu untuk 11 bulan yang lain. Karena 11 bulan yang lain sejatinya untuk mempersiapkan Ramadan doang. Jadi ngeri ya. Berarti ini benar-benar bulan yang penting banget ya untuk bulan yang escape. Kayak Dragon Ball, Son Goku pergi ke time and space room untuk kemudian dia naikin level dia. Kayak Luffy ketika kemudian dia skip 2 tahun untuk jalanin kemudian musuh-musuh yang lebih keras dan kemudian lebih jangan lupa satu. Kan kita kemarin referensinya Gotham, Bruce Wayne. Ini di semua dia kan escape dulu kan. Gua gurunya dong. Dia belajar dari kemarin gue nanya ChatGPT kan. Kemarin kita nanya ChatGPT kira-kira kalau misalnya referensinya Gotham. Iya. Kan Raymond apa? Batman. Ya, Raymond Batman, oke. Masa dia gua Ra's al Ghul. Emang radikal itu emang udah title-nya cocok sih. Masa gue jadi gurunya yang jahat yang gue masukin lo ke lubang itu ya? Iya, masukin gue ke lubang biar gue jadi gitu kan. Iya. Nah, berarti lubang itu adalah escape room. Escape room. Jadi kan kalau dari semua film Batman, mau yang dari triloginya, mau dari Batman membaru, mau dari animated series, itu selalu a combination of escape. Iya. Pas escape baru dia jadi lebih kuat. Ya kan, Bruce Wayne pas jadi Batman pas dia latihan di League of Shadows. Ya kan, pas dia berguru di bawah Ra's al Ghul, dia keluar dari semua riuhnya Gotham, pas balik baru dia beresin Gotham. Iya, tapi nggak enak gue aja dong, gue jadi jahat. Oh iya benar. Makanya harus cari referensi lain. Soalnya waktu itu apa Superman? Bingung sih, apa ya? Superman nggak radikal sih. Kapten Amerika. Kalau referensinya Ustadz Felix tau nggak? Karena kan gue cuma jelasin bukan dari kayak Ustadz atau pendakwah gitu. Gue jelasin dari karakternya aja kan. Lex Luthor atau enggak Ra's al Ghul. Aku tahu. Kapten Amerika. Kapten Amerika, boleh Kapten Amerika. Walaupun Kapten Amerika nggak radikal. Oh, Kapten Amerika radikal loh. Sebenarnya iya, radikalnya karena to the point idealisnya nggak bisa disenggol sama sekali. Dan di antara 4 film Kapten Amerika, 3-nya lawan pemerintah lu. Oh iya. Iya lu, jangan salah lu. Kapten Indonesia. Iya, maka gue Kapten Cina sekarang. Kapten Cindo. Betul, Kapten Cina Indonesia. Nah, karena itulah sebenarnya menurutku escape nih dalam banget sih. Karena gini ya, kalau mesin aja perlu overhaul kan. Benar. Badan manusia juga perlu overhaul. Physically, ketika kita puasa, intermittent fasting misalnya ketika orang misalnya mau jaga badan, itu kan dia escape daripada keseharian dia. Dan ternyata gue baru ngerti, badan tuh ternyata pinter. Begitu kemudian polanya sama, badan nggak mau lagi. Itu benar.
Ya kan ya, kita harus ganggu kan badannya supaya dia bisa untuk kemudian lebih bagus kan ya. Nah maka gangguan-gangguan ini sebenarnya adalah kebaikan kalau untuk purpose yang baik. Benar. Berarti escape itu adalah pertama ciri para nabi. Yang kedua persiapan untuk mencerdaskan umat itu perlu escape. Yang ketiga liberation of mind. Liberation of mind. Soalnya Indonesia tuh kemarin tuh gue cari istilah resminya kan. Oke. Ada namanya nihilism, apatis, dan itu udah common lah. Oke. Tapi yang paling parah itu kalau bahasa Indonesianya kan manut, ya kan, manut gitu. Kalau istilah psikologi kalau istilah social conformity atau enggak, ya conformity gitu. Ya, dia nggak mau berbeda ya. Nggak mau berbeda, karena semuanya udah ada pattern begini-begini. Ya udah ikutin aja patternnya. Betul. Pas ada yang mau break itu, jangan. Ikutin aja patternnya gitu. Okay. Jadi ini misguided karena kalau di teori psikologi ya, termasuk gue kan banyak belajar tentang behavioral psychology, negotiation, influencing people. Gimana caranya kalau ketemu sama orang, kita tuh bisa menangin hatinya dia. Gitu. Oke. Rumusnya sama tau. Kata-katanya tuh break the pattern. Break the pattern. Soalnya kayak gini, zaman sekarang itu udah bukan masalah siapa yang paling bagus. Susah sekarang untuk stand out menjadi yang paling bagus, menjadi yang paling apa gitu misalnya. Oke, you will stand out. Tapi yang paling kelihatan adalah when you yang paling berbeda. Oke. Being different zaman sekarang is more important than just being better. Gitu. Keren itu. Being different artinya kita harus berani untuk breaking the pattern. Karena manusia itu udah pada dasarnya psikologi kita kok kuat banget mempertahankan status comfort zone, status quo, mempertahankan apa yang kita udah percaya dan kita nggak mau masuk ide-ide baru. Yeah. Tapi the moment kita break the pattern, yang kalau di satu buku, lupa lagi judul bukunya. Breaking the pattern untuk orang lain itu hebat, tapi lebih susah breaking the pattern sama diri sendiri. Ya, dan itu kunci perubahan. Itu kunci perubahan. Yang misalnya kita udah tiap hari susah bangun pagi dan dalam breaking the pattern untuk bisa bangun pagi, itu efeknya bukan cuma lu bisa bangun pagi. Efeknya adalah itu kemana-mana. Tubuh lu jadi nyaman dengan adanya perubahan untuk perbaikan. Tapi ya step satunya harus break the pattern dan itu escape from your routinity. Betul, escape from your routinity. Aku langsung kepikir ayat ketika lu ngomong. Nah boleh. Karena kan emang komitmen gue mau belajar. Jadi gini ya, Ibrahim itu ketika masih muda, dia ngelihat pattern. Yang nggak betul, tentu saja. Ketika dia ngelihat pattern yang nggak benar, dia memulai dengan pertanyaan. Maka pertanyaan itu cara untuk breaking the pattern kan? Benar. Tadi kan questioning everything. Question everything itu udah jadi tagline gue sekarang. Gitu ya? Iya, di YouTube gue ada tulisan question everything sekarang. Question everything. Iya, itu tagline gue. Itu Islami banget. Karena Ibrahim tuh kerjaannya adalah questioning everything. Ya kan ya? Karena untuk naikin taraf berpikir orang, kamu nggak bisa tetap gitu-gitu aja. Bahkan even us. Kita kan nggak boleh berhenti questioning. Nggak boleh. Iya kan ya? Kalau kita berhenti questioning saat itu kita sudah mati. Iya. Ya kan? Karena orang nggak belajar. Nah maka Ibrahim ketika ngelihat pattern-pattern itu, dia ngelihat kemudian ada orang datang ke patung, lalu kemudian dia minta ke patung dan segala macam. Dia nanya pada orang-orang iseng, pertanyaannya keren. Dia bilang gini, kalian ini ngapain sih kesini untuk kemudian beritikaf atau meminta atau kemudian komit sekali pada patung ini? Ciri komit itu ada dua. Satu, dia akan senantiasa fokus. Yang kedua, marah kalau diganggu. Dan benar orang ini marah. Jawaban mereka adalah, kami mendapati dulu bapak-bapak kami dan sesepuh-sesepuh kami melakukan hal ini. Mereka nggak punya jawaban lain kecuali kami cuma following. Itu kayak pejabat-pejabat kita nih. Saya cuma ikutin perintah, Pak. Saya cuma ikutin perintah, Pak. Iya, betul. Just following. Following it's good kalau yang kamu follow adalah sesuatu yang bagus. Dan kamu harus punya reason untuk bisa follow orang yang bagus ini. Tapi kalau kamu just following, itu mematikan akal. Dan akhirnya membuat budaya nggak bagus. Benar. Yang kedua, yang gue kepikir lagi apa ketika lu nulis escape from injustice. Lu tau hasilnya escape Rasul apa? Ketika pergi ke Gua Hira. Pencerahan? Solusi? Dia selalu mempertanyakan injustice. Dia selalu nanya, boleh pantas nggak sih kita sama-sama keluar daripada kemaluan perempuan yang satu lebih tinggi daripada yang lain? Ini kan nggak justice. Ini kan injustice. Boleh nggak sih kita kemudian misalnya contoh kayak gini sama-sama anak itu kemudian kita pas lagi mohon maaf. Tapi Rasul nggak ngomong gini ya, ini bahasaku aja ya. Ketika kemudian kita mau untuk bikin anak ini, tapi yang keluar kemudian sesuatu yang kita nggak mau, terus kemudian kita kubur hidup-hidup. Wajar nggak sih? Coba kalian pikir sendiri. Wajar nggak sih? Wajar nggak sih? Nah ini social injustice semua dihajar sama Rasulullah. Maka semua orang suka dengan Rasul. Ketika sebelum Rasul lakukan menghajar social injustice, begitu kemudian dia menghajar social injustice, ada yang nggak suka. Tebak siapa yang nggak suka? Siapa? Status quo. Rezim kan intinya kan. Kalau gue ada kemarin tuh, pokoknya gue ada aha momennya. Ada kalau pokoknya semua interaksi gue sama Ustadz Felix itu ada beberapa aha moment.
salah satu yang gue respect banget, ada satu aha moment pas ngejelasin yang la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya, waktu itu kita ngebahas tentang frameworknya. Oke. Iya kan. Kayak salah satu yang paling susah sebelum orang bisa menerima ide-ide baru adalah melepas ide-ide lama. That's ya right. Kan? Jadi kan escape from old ideas gitu kan. Yang mereka pegang belum tentu benar gitu, false beliefs gitu. Dan ternyata itu ada dari statement itu juga, la ilaha illallah gitu. Iya, betul. Tiada Tuhan selain dari Allah. Betul. Sebelum menerima Allah sebagai Tuhan dan Maha Kuasa, benar gak sih kalau Islam bilang benar gitu sih? Harus bilang tidak ada Tuhan dulu. Benar. Itu soalnya literally begitu. La Karena ilaha literally urutannya begitu gitu. Betul. Escape dulu. Start questioning dulu. Kayak Tuhannya kalau sekarang uang, kasih escape dulu. Kalau Tuhannya sekarang pemikiran yang salah, escape dulu. Kalau Tuhannya sekarang pemerintah gitu. Gak ada sih menurut gue. Bener lu yang ngomong, gue yang masalah nih. Yakin lu. Kan gue mau ngambil tatanya. Jadi gue kan sebelumnya kan usapan radikal gitu. Ya udah gak apa-apa dah, gue yang radikal dah. Kebetulan gue suka lagi bukunya Radical Candor gitu. Nah, gue pengen lebih deep dari sana. Tapi kalau misalnya kita nggak timing, kita bakal kebablasan. Oke. Nah, jadi kan episode 1 ini kebanyakan kita mau ngebahas tentang konsep escape ini. Escape. Jadi akan kita bahas selama Ramadan ini ya. Seluruh Ramadan ini yang direkap ke 4 bagian besar yang bisa berubah, by the way. Dan teman-teman dari kemarin udah request katanya, seneng banget ketika ada Raymond gitu kan ya, dan ada Felix. Nah, kita sekarang memenuhi teman-teman sekalian. Kita memenuhi. Sekarang pertanyaan pada teman-teman nih, mereka komit nggak nih pada escape kita nih? Komit nggak nih? Selama 1 bulan. Kalau komit, ketik apa nih di komen nih? Komit apa? Mau apa? Ketik apa? Escape. Kalau kita suruh kabur aja dulu sih, kita nanti makin di ini. Kalian tulis aja kabur aja dulu gitu bisa. Yeah. Tapi sebenarnya bagus loh. Bagus. Ini kita udah bikin gitu. Aliansi nih. Iya, ini udah kalau di apa tuh komennya aliansi ini. Aliansi orang apa? Kalau yang komennya Ustadz Felix di YouTube. Worst Generation. Jadi itu aliansi di One Piece yang sangat ditakuti sama pemerintah dunia. Aliansi of Worst Generation. Worst Generation. Jadi pemerintah dunia ini julukin satu generasi yang muncul setelah goal di Roger itu dieksekusi. Dia bilang, aku tinggalkan One Piece, kalian carilah dan jadilah kemudian bajak laut yang hebat gitu maksudnya. Kira-kira gitu ya. Maka muncul satu generasi namanya Worst Generation. Pemerintah yang ngomong, tapi generasi ini adalah generasi yang paling keren. Kalau gitu gini. Kita main nama api dikit ya. Jadi kalau misalnya bahaya nih. Kalian teman-teman setuju dengan apa yang kita omongin hari ini dan kita mau komit selama bulan Ramadan dan ngejar apa tadi namanya satu malam itu? Lailatul Qadar. Temenin Raymond untuk mendapatkan Lailatul Qadar. itu. Coba kita lanjutin aja. Hashtag kabur aja dulu tapi dengan perspektif yang berbeda. Asik. Ya kan sekarang kan kabur aja dulu kelihatannya kayak kabur dari Indonesia, lepas dari tanggung jawab dan lain-lain. Sebenarnya bukan itu kabar. Dan itu kita udah bahas ya. Kalau teman-teman masih belum ngerti maksud kita, nonton lagi film. Nonton lagi videonya. Yang kita bikin sebelumnya. Tapi intinya kabur aja dulu. Di sini lebih ke seluruh konsep escape yang kita bahas tadi. Itu sebenarnya ya kita cover secara kognitif, kita cover secara psikologi, kita cover secara kemasyarakatan, kita cover secara agama. Jadi ya, hopefully KPI gua untuk semua orang yang nonton ini selama bulan Ramadan, IQ, EQ, SQ-nya naik, tercapai, dan itu basically apa kayak menaikkan taraf berpikir orang kan. Aku siap, insya Allah. Aku juga siap. Oke, tinggal teman-teman. Jadi see you guys. Jadi semoga bulan Ramadan ini jadi pesannya apa ya kalau di bulan Ramadan ya biasanya ya? Apapun. Sebenarnya nggak susah terlalu Islami juga nggak apa-apa sih. Karena tadi ya, yang lu ucapin itu hampir semua aku bisa bawa ke Islam sebenarnya. Coba lu ngomong apa? Gue bawain Islam. Semoga apa? Semoga Ramadan ini orang bisa escape. Udahlah simpel aja kalau gitu. Orang bisa escape. Oke, aku artiin ya. Hal yang paling penting ketika Ramadan itu bukan ketika kamu bisa nahan makan. Karena nahan makan semua orang bisa, guys. Dan gak usah di bulan Ramadan, guys. Tapi nyatanya Allah menjadikan bulan Ramadan itu adalah sebagai bulan peningkatan. Jadi harus ada ziyadah, harus ada peningkatan. Nah, untuk meningkat, ziyadah peningkatan. Dan untuk peningkatan itu mau nggak mau kamu tidak bisa pakai rumus lama. Berarti escape from your routinity. Escape from your routine. Yuk kita escape bareng. Liberation. Yuk, liberation of mind. Kabur aja dulu. Kabur. Okay, see you guys next video.